Laura kan memang orangnya temenan sama siapapun. Dia mau supir taksi kayak, mau tukang ojek kayak, mau abang-abang kayak, dia pasti kayak, halo bang apa kabar? Karena kita juga ngerasa kayak itu bukan siapa-siapa sih. Sebelum mereka kecelakaan, mereka tuh sebenarnya berantem gede banget. She knows that it's a toxic relationship gitu. Dari yang aku lihat, dia itu kenapa bisa setahan ini sama yang ini karena dia doang yang bisa ngikutin. In the end we realize karena kayak dia ngikutin Laura ternyata karena ATM-nya kan di Laura. Dan mungkin juga Laura gak sadar kalau ternyata itu gaslight. Mungkin Laura juga pertama kali ngerasa relatable to someone kali ya. Karena kan dia gak nge-relate ke aku, tapi ke dia bisa relate. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dan maksudnya gue gak bisa ngebayangin untuk nyokap lu sendiri sama bokap juga saat itu. Kayak I think yang ada malah saling blame each other kali di pernikahan gitu. Kayak gue ngerasa kalau misalnya ini terjadi, mungkin refleks pertama gue adalah gue akan blaming me, abis itu gue blaming everybody around me. Itu dan gue yakin banget itu nggak sehat banget gitu. Dan makanya tadi ketika thank you for being real by the way, lu ngomong kayak lu keras sama diri lu sendiri juga. I think it's so real, so real. I think everybody is hard on themselves actually. Ya, kita itu hakim paling kejam untuk diri kita sendiri, ya kan sih? Ya. Dan tapi pada saat itu ya, gue ngeliat, si Laura sendiri pacarannya itu tahun berapa ya? Do you remember? Oke, kecelakaannya tahun 2019 Desember. Desember 2019. Pacarannya sendiri berapa lama? Seingat aku tuh mereka pacaran 2-3 tahun lah. Berarti baru pacaran sebenarnya. 2 atau 3 tahun. Oke. Iya, jadi kayak jadi mereka tuh sempat LDR gitu kan. Jadi I didn't follow up with the. Tapi Iren sendiri sempat nggak kayak dikenalin, habis itu di video call dan habis itu ngobrol atau bahkan ketemu juga? Dikenalin pas ketemu langsung malah. Jadi aku pulang dari Hungary. Iya, pas summer terus kayak dia kenalin. Terus oke gitu dong. Tapi kayak aku jalan sih sama mereka juga sebenarnya. Iya. Kayak ya udah tetap gitu jadi obat aja. nyamuk juga saat itu gitu. Tetap dia tetap kayak ayo ikut Ren, mau ikut nggak? Dan waktu itu kan liburan jadi ya udah aku ikut aja. Sempet kok aku ikutin mereka dan dari POV aku sebenarnya kayak normal aja sih sebenarnya dulu tuh. Iya kayak karena masih anak kecil aja jadi kayak aku ngeliatnya ya udah kayak gitu. Dan aku tuh nggak bisa ngejudge more karena kayak aku pun juga masih anak kecil karena kita cuma 1 tahun. Jadi kayak aku mau ngomong jangan kayak gitu lah, itu kan itu nggak baik. Karena kayak aku tuh apa sih? Jadi kayak jadi aku dan Nora tuh kayak we put both of our judgment aside. Karena kayak one thing that I know with her, nah itu kayak if there's trouble we know who to call. That's it. Jadi kayak kalau misalkan aku tuh nggak yang tipe kayak ngelarang dia main sama sini itu. Kayak it's not my place. And I don't think it's any dan mama pun juga nggak kayak gitu karena mama juga ngerasa itu bukan tempat dia karena dan mama aku juga selalu ngajarin untuk selalu berteman sama siapapun. Dan Laura kan memang orangnya temenan sama siapapun. Dia mau supir taksi kayak, mau tukang ojek kayak, mau abang-abang kayak, dia pasti kayak halo bang apa kabar gitu. Pasti yang segitunya. Jadi kayak kita memang diajarin untuk selalu humble banget sama semua orang, nggak boleh. Karena kita juga ngerasa kayak itu bukan siapa-siapa sih. Jadi kayak ya it's a normal thing lah gitu. Jadi kayak buat aku kayak orang suka nanya kenapa dulu nggak dibilangin karena memang menurutku it's not my place. It's her place to grow. It's her place to judge people supaya dia juga bisa belajar kayaknya kalau orang ini kurang ini deh. Gitu. Mungkin kalau dia nanya ke aku pasti aku kasih tahu, tapi kan dia juga nggak nanya. Nah, itu dia berarti ketika ngomongin soal toxic relationship, Laura sendiri berarti nggak pernah ngobrol ke Iren juga gitu kayak Kak, aku baru aja berantem gede-gedean gitu misalnya atau dia kayak nyetir sambil mabok lagi and everything ini dia membahayakan hidup gue juga atau apa and everything. Nggak, jadi pas lagi masa pacaran itu dia juga nggak share ke Iren juga gitu soal itu. Nggak, dia nggak share yang gitu-gitunya sih. Dia lebih ke share kayak kalau berantem dia pasti nelfon. Kayak tahu tuh habis berantem nggak jelas. Kayak gitu. Jadi nggak secara spesifik dia ngasih tahu masalahnya apa.
Dan dia nggak ngecari advice ke aku juga sih sebenarnya. Karena setahun bedanya. Iya, karena kayak ya itu karena cuma setahun juga bedanya. Dia pasti kalau nyari ke advice ke aku tuh berarti udah separah itu. Udah yang separah itu karena kayaknya dia pasti bakal mau menyelesaikan masalah dia sendiri, on her own, with her own way, ya kan. Dan dia ke aku kalau kayak, aduh gue nggak tahu lagi nih harus gimana. Karena sempat dia sekali tuh sebenarnya. Jadi sebelum mereka kecelakaan, mereka tuh sebenarnya berantem gede banget. Dan itu Laura telepon aku. Laura telepon, dia ceritain, iya gue berantem nih, gini. Kayak she knows that it's a toxic relationship gitu. Terus dia yang sampai kayak, tapi gimana ya nanti kalau itu gue sama siapa ya? Terus kayak yang dia actually she already made up her mind untuk putus. Terus nggak tahu kenapa. That's the last thing that we've ever talked about with this guy. Kalau mereka mau putus, terus tiba-tiba udah balikan lagi. Jadi dan it's so hard karena aku di Hungary juga kan. We have 6 hours difference. Iren lagi di Hungary saat itu. Iya, jadi kayak ya udah aku bener-bener kayak cek udah selesai. Dan itu ya kayak tadi kita sempat ngomongin gitu ya, kayak Laura itu kan she's a very smart girl, very smart. Bisa belajar bahasa Hungary dalam 2 tahun gitu kayak very smart. Tapi kenapa mengizinkan dirinya untuk berada di sebuah toxic relationship? Itu yang kita gak pernah ngerti. Kenapa apa sih ada kemungkinan gak sih kayak pengen jadi, ini buat cewek-cewek gitu ya, yang mungkin pengen ada di toxic relationship gitu. Mungkin gak sih cewek-cewek ini ngerasa nih cowok emang dia bad boy, tapi dia akan menjadi good boy karena gue. You know, kayak ada that savior complex juga gitu. Ngerti banget. Kayak gue pacaran sama dia, yes dia bad boy, tapi suatu saat dia akan sayang cinta mati sama gue, dan dia akan berubah dan hidupnya akan baik karena gue, karena cinta gue terhadap dia. You know? Oh my god, tapi it's so real. I know some girls do that. I know some girls actually feel like that. Yeah. Tapi kalau Laura tuh enggak. Oke. Laura itu sepintar itu sampai yang she's very confident. Dia tahu dia cantik. Yeah. So dia tahu sebenarnya ya udah kalau putus aja. Dia tuh yang segitunya. Beda banget. Kalau aku tuh pasti kalau putus habis pacaran pasti ada galau-galaunya. Dia tuh gak ada galaunya malah. Dia paling sehari 2 hari terus udah selesai. Oke. Jadi dia tuh memang kayak gitu. Dia tuh cepet banget untuk nge-let go of things. Oke. Cuman kayaknya yang pas sama ini tuh dia ngerasa karena dia itu masuk ke pertemanannya dia juga. Pertemanan yang cowoknya. Cowok. Okay. Dan dia ngerasa she felt really good in that circle of friends kayaknya. Terus kayak aku tahu banget Laura tuh very energetic dan not a lot of people can keep up with her. Yang bisa benar-benar dan moody juga actually. Dia tuh rada bisa tiba-tiba marah-marah, ntar tiba-tiba ketawa-ketawa lagi sendiri. Dia segitunya. Dan menurutku yang dari yang aku lihat ya, I don't know if it's real or not, tapi kayak dari yang aku lihat dia itu kenapa bisa setahan ini sama yang ini karena dia doang yang bisa ngikutin Laura gitu. Jadi yang kayak yang bener-bener ngikutin Laura banget tuh segitunya. Tapi in the end we realize karena kayak dia ngikutin Laura ternyata karena ATM-nya kan di Laura. Gitu. Jadi kayak so it's actually like a process to realize those kind of things. Jadi maybe manipulation or gaslighting. For sure ada. Yang Laura mungkin secara spesifik gak pernah cerita ke aku. Dan mungkin juga Laura gak sadar kalau ternyata itu gaslight. Laura ternyata gak sadar kalau itu manipulasi. Ada yang namanya codependency. Kayak I think codependency itu sesuatu yang benar-benar gak sehat banget. Mungkin bisa dicari juga di Google gitu. Apa sih arti codependence? Tapi si codependence ini kan kayak lu ngerasa lu gak akan pernah bisa hidup tanpa dia, dan dia juga gak bisa hidup tanpa lu, or something like that. Dan itu benar-benar gak sehat banget gitu. Dan gue sempat dengar podcastnya dari Iren juga, di mana Iren bilang kalau Laura itu takut sendiri. Now gue ngerti sih the fact that Iren lagi ada di Hungary saat itu dan Laura sendirian di sini sama
orang tua gitu kan. Nah, jadi kelihatannya si penggantinya Iren dia adalah dia si cowok ini gitu, yang benar-benar nemenin dia kemana-mana dan lain-lain gitu. And is that how to sum it up? Actually tapi itu simplify banget sih. I know bakal lebih ribet. In a way, I think yes, for sure. Pasti ada mereka tuh ngerasa codependent on each other sih. Karena ya menurutku mereka memang keblend banget aja. Dan honestly, I think they match the personality aja. Kayak dari yang aku rasain kayak vibes energi mereka tuh mirip-mirip. Dua-duanya social butterfly, dua-duanya suka main, dua-duanya tuh temennya banyak. Jadi kayak mungkin Laura juga pertama kali ngerasa relatable to someone kali ya. Karena kan dia gak nge-relate ke aku, tapi ke dia bisa relate. Itu sih. Jadi kayak buat dia jadinya lebih susah karena dia pasti akan ngerasa kayak nanti dia gak ada teman lagi. Apalagi at that time aku di saat itu for sure gak balik ke Indo. Jadi kayak dia harus cari nih pengganti temennya. Gitu kan. Lu udah mikir udah for good lu bakal di Hungary aja gitu. Dia dan dia udah mikir dia for good akan di situ. Di Indo. Di Indonesia. Gitu. Tapi akhirnya ketika kecelakaan itu terjadi, Iren memutuskan untuk balik ke Jakarta. Balik, pulang akhirnya. That's tough. Tough sih. I have to let go so many opportunities juga sebenarnya. You have a dream, you have a goal, I have a life, you have a desire, you have a life. Tapi akhirnya jadi balik ke Jakarta. Actually pas aku sebelum balik ke Jakarta itu kan aku udah apply duluan untuk university. Aku udah apply University Hungary dan aku apply ke Scotland. Wow. And I already got accepted in Scotland actually. Awesome. So itu aku sedih sih sampai sekarang kayak I still wondered kayak what would my life be kayak kalau aku actually ngambil di Scotland gitu kan. Kayak aku masih kayak oh my god kayaknya seru banget sih ya kan. Jadi kayak aku sebenarnya udah accepted juga. Tinggal kesana aja, tinggal masuk, tinggal apply. Apply for dorms and everything gitu kan. Terus tapi kayak akhirnya Laura kecelakaan. Terus disuruh pulang. Dan aku juga ngeliat oh separah itu sih. Dan kayaknya ini gak akan survive nih kalau if I'm not home, gak ada yang nge-handle semuanya. Karena masih ada anak kecil. Dan waktu itu kan Jonas Petra masih 6-7 tahun. Betul. Mama aku ngurusin sendirian. Papa aku ngurusin kerjaannya dia lah. Jadi kayak aku takut banget Lauranya malah jadi ke neglect gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya I made up my mind. Kuliah bisa kapan aja. Wow. Aku pulang, aku fokus ke Laura, bener-bener fokus. Wow. Itu I think I never talk about this actually kayak aku nggak pernah nganggap ngurusin Laura tuh susah, nggak pernah nganggap ngurusin Laura itu sebuah burden. Sebuah burden actually no, tapi kayak I would feel my freedom was taken away actually. It's a sacrifice. Iya. It's a sacrifice. Ya sacrifice itu sih yang kayak kerasa banget sih kadang tuh. Tapi I would say just for a few moments karena at the time untungnya lagi COVID. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kayak I keep reassuring myself kayak ya udah sih lagi COVID juga mau kuliah kemana ya. Jadi kayak ya udah. Gitu. So until she passed away, aku dan 2 tahun dia sakit, aku ngurusin dia 1,5 tahun. Itu selama aku ngurusin tuh yang kayak aku fokus ke dia banget sampai aku akhirnya lupa kayak aku juga masih bisa lo punya mimpi ini gitu. Itu sih yang kayak itu realizationnya tuh yang again and again ternyata ada ini, ternyata aku bisa ini, ternyata aku bisa ini. Karena aku lost banget sebenarnya Laura nggak ada tuh yang benar-benar gila ya. Sorry ya, maksudnya impact satu malam gara-gara hal sepele, dia mabok sambil nyetir. Itu efeknya ke sebuah keluarga gitu dan bukan cuma ke satu orang aja. Dan I don't think people understand how angry I am. Kayak you have all the right. Kayak there are some people who would say kayak ya udah sih move on aja, let go aja. Laura kan udah meninggal. Terus di situ tuh kayak I can be rude sometimes. Kayak orang yang nanya-nanya kayak gitu kayak aku pengen banget teriak ke muka mereka kayak ya Lauranya kan juga masih meninggal. Kayak lu pengen gue move on tapi Laura juga masih meninggal. Kayak I think they mean the best for me.
but in the wrong way and in a wrong time. Maybe kalau mereka ngomongnya sekarang mungkin I would feel better karena kayak oh iya oke. Yeah. Tapi at that time kayak itu baru 1 tahun mungkin belum sampai udah disuruh. Lukanya masih basah banget. Iya kayak if you could say something like that kayak aku di situ bener kayak are you for real? Are you even fucking normal? Kayak do you even know me? Jadi aku sampai yang kayak segitu ya. Jadi in the end aku akhirnya nge-cut off semua orang. Karena for the better kayak aku harus ngejalanin ini cara aku. My way or no way. Itu stubborn of the anak pertama. Dan maksud gue pertama emang sih maksudnya kadang-kadang lu memang harus memotong nge-cut off dari orang-orang yang justru malah suck you into more being negative. Jadi kadang-kadang I think it is healthier to isolate yourself. Tapi sebenarnya jauh lebih sehat ketika lu bisa ngomong sama seseorang yang gak akan ngejudge lu, tapi memang maksudnya di umur lu segini siapa di sekitar yang udah cukup dewasa untuk benar-benar bisa absorb. It's okay. You at least lu ngeluarin dan lu bisa healing dari itu gitu. It's so weird karena gimana ya? When we go through stuff, I don't think we realize how toxicating it can be. Jadi pas in the storm we cannot see clearly kan. Dan kita butuh orang yang narik kita keluar dari storm itu. Dan di umur aku dan aku sih belum menemukan orang yang bisa benar-benar menjadi orang itu untuk aku lah setidaknya, at least. Jadi kayak buat aku lebih susahnya lagi karena I have to pull myself out of that storm on my own. And I have to pull my mom, my siblings. Itu sih. Dan orang tuh gak sadar. Makanya kadang orang tuh suka ceplas-ceplas aja kayak I don't think you realize how bad it is. Iya, ketika dia ngomong sekedar seenak jidatnya dia aja, tapi itu efeknya masuknya. Aku lebih parah. Iya, mungkin dia juga, aku yakin dia gak ada maksud. Betul. Pasti gak ada maksud. Dia mikir maksudnya baik. Iya, tapi buat aku karena I was grieving, I see things differently. Dan menurutku, I think ini aku lagi mencoba untuk lebih baik ke diri aku sendiri. So I think I'm giving myself a pat in the back for not being mean, actually. So for me, not being mean, not being rude, dan kayak not being the villain lah. Itu menurutku kayak I deserve some applause for myself. Karena orang-orang tuh kayak kadang nggak sadar aja impact dari omongan mereka kan. Jadi kayak buat aku tuh yang kayak aku yakin banget sekarang pun orang pasti, karena dari kemarin aku podcast orang nanya udah maafin belum, aku bilang belum. And if people thinks I'm mean for doing that, and if I'm the villain in their story, I don't care. Dan maksud gue ini problemnya masalahnya di lo, kenapa dia orang-orang netizen gitu ya menuntut lo untuk memaafkan dia gitu. Maksud gue it's you're not in her shoes. And they will never be actually. Dan menurutku now that I realize stuff, kayak hal-hal yang aku lewatin itu it's so tough. So tough. Untuk umurnya especially in this gitu, age, it's so fucked up. Dan kayak hal-hal yang terjadi di rumah yang orang-orang nggak tahu, itu jujur aja aku nggak pernah ngomongin apapun tentang sedikit pun yang di rumah tuh terjadinya apa aja. And I don't think I need to say it actually. Dan kayak hal-hal yang terjadi di rumah tuh not that simple juga. Kayak dengan lain-lain kayak kayak tadi gue bilang, kayak misalnya this is a huge deal. Laura meninggal dan hal blaming each other aja itu udah pasti akan ada itu gitu. Pasti ada. Itu bakal bikin toxic banget gitu. Dan maksud gue dari Iren sendiri kayak sebagai anak pertama, tapi lo harus kayak pull yourself together and make sure lo kayak, karena gak tau ya, anak pertama itu kayak mempunyai rasa tanggung jawab yang berlebihan kadang-kadang. Benar. To make sure that everything is okay. Everyone is okay, everything is okay, everyone is happy. Sampai akhirnya lu sendiri mengorbankan diri lu sendiri gitu. Iya. Kayak menurutku memang aku juga ngerasa kayak I sacrifice a lot.
I sacrifice myself actually. Ya. Ya kan? In a sense lah. Aku nge-sacrifice a lot of my feelings, a lot of my dreams, a lot of my life, a lot of my time. Prayer life kalian tuh gimana? Ketika Laura lagi sakit dan lain-lain. That's a really good question. So belum ada yang pernah ngomongin ini sih. Jadi kayak aku ngomong ini ke Laura, aku percaya Laura kayak gini itu ada, there's meaning. Aku gak ada berdoa Laura balik lagi semula 100%. Karena menurutku it doesn't matter mau dia sehat atau enggak. Kalau dia doesn't feel good with herself, I don't think it's gonna matter a lot. Makanya dulu tuh aku kesel banget karena bayangin aja Laura lagi sakit lumpuh dan masih aja laki ini tuh bikin nih orang stres.